Shooters, sebelumnya saya sudah mengulas Lumix S1. S1 adalah versi hybrid mirrorless seperti GH5 tapi bersensor full frame. Nah, S1H atau S1H ini adalah cinema mirrorless seperti GH5S tapi sensornya full frame. Banyak fitur-fitur dari GH5S dan GH5 yang dibawa ke kamera ini yaitu 5-axis IBIS, dual native ISO, flip screen dengan penyempurnaan layarnya bisa ditarik seperti ini supaya tidak menabrak kabel HDMI saat layarnya diputar-putar, 180 frame per second di Full HD. Kenapa nggak sekalian sampai 240 frame per second kayak di G5S ya? Dan kabar bagus buat teman-teman filmmaker, Lumix S1H ini adalah kamera full frame mirrorless pertama yang mendapatkan approval dari Netflix sebagai kamera untuk produksi. Jadi teman-teman tidak harus memakai kamera high-end yang besar untuk produksi konten Netflix. Dan ini dia 7 alasan S1H ini cocok disebut sebagai full frame cinema mirrorless termantap. 6K. Ya, Lumix S1H ini adalah mirrorless full frame pertama di dunia yang bisa merekam 6K 10-bit 420 internally. Buat apa resolusi sampai 6K? 4K emangnya kurang? Buat yang sudah menjadikan 4K sebagai resolusi standar setiap syuting dan publishing seperti saya, kita jadi mempunyai ruang bermain yang lebih luas. Nggak hanya detail yang jadi bertambah saat di downscale ke 4K, tapi bisa untuk ruang stabilisasi gambar saat kita syuting handheld atau karena sesuatu hal yang bikin gambar kita jadi agak goyang. Begitu kita stabilize di post, pasti akan sedikit nge-crop gambar. Nah, detail saat kita publish ke 4K tidak akan berkurang kalau kita syuting di 6K. Atau untuk keperluan reframing di post seperti ini. Untuk pekerjaan chroma keying seperti menghilangkan green screen atau blue screen juga jadi lebih gampang kalau kita syuting dengan resolusi tinggi seperti 6K. Perekaman 6K di S1H ini bisa sampai aspek rasio 3:2 di frame rate 24 frame per second. Full sensornya terpakai semua atau istilah populernya adalah open gate. Tapi kalau di mode 5,9K 16:9 bisa sampai 30 frame per second. Full frame dual native ISO. S1H ini bersensor full frame 24 megapiksel dengan dual native ISO. Apa itu dual native ISO? Saya sudah pernah jelaskan detail di video ini. Nah, dual native ISO sendiri bagaimana pengaplikasiannya dalam produksi film? Begini, misalnya kita butuh extreme close up dan profile seperti ini dengan lensa panjang dan makro, fokus kedua mata sebisa mungkin sama. Karena kalau berbeda jauh, itu tidak enak banget kalau dilihat di layar lebar seperti di bioskop. Agar fokusnya cenderung sama, tentu dengan cara menutup aperture lagi kan. Dan itu cenderung jadi bikin underexpose. Bisa saja kita menaikkan dimmer lampu satu persatu, tapi bisa jadi menghilangkan konsistensi atau continuity cahaya. Nah, dengan dual native ISO cukup mengubah ke second native high ISO dengan base ISO 4000 di S1H ini beres. Gambar tetap clean. Oh ya, teman-teman mungkin belum tahu kalau dalam produksi film lumayan diharamkan ganti ISO lebih dari 2 ISO. Karena kalau kita pakai terlalu banyak ISO, apalagi tidak ada dual native ISO di kamera, itu akan bikin warna belang-belang terutama di bagian shadow-nya. Nah, colorisnya pusing nanti. Kalau cuman video 1 menit, ya 5 menit lah, itu mungkin masih oke untuk color grading dengan warna yang belang-belang karena pakai ISO terlalu banyak. Tapi kalau udah film layar lebar yang durasinya panjang gitu, pusing colorisnya. All-I, 10-bit 422 dan ProRes RAW. S1H ini ditanamkan banyak pilihan file atau kompresi sampai dengan All-I 400 Mbps dan bahkan bakal bisa merekam ProRes RAW ke Atomos Ninja V. ProRes RAW sendiri bakal disupport oleh Adobe Premiere yang tadinya baru disupport oleh software populer seperti Final Cut Pro X, Avid Media Composer, dan Edius. Dan dengan ProRes RAW ini kita akan sangat mudah untuk merecover highlight dan shadow karena
tidak akan melalui proses kompresi seperti H264 atau H265. Mirip seperti kalau kita mengedit foto dalam format RAW. Latitude atau ruang bermain highlight and shadow-nya itu lebar sekali. Nah, nantinya kita bakal bisa merekam ProRes RAW ini ke Atomos Ninja V dengan resolusi maksimum 5,9K di 29,97p melalui HDMI. Saat ini masih dalam proses development dan rencananya akan dirilis firmware-nya di awal 2020. Dan saat ini S1H bisa merekam 10-bit 422 internally maksimum di 30p di 4K. Lalu 4K 50p atau 60p di mode Super 35mm 10-bit 420 internally atau 10-bit 422 melalui HDMI output. Heat Dispersing Fan. S1H ini mempunyai kipas seperti pada Cinema kamera. Satu-satunya kamera full frame kelas mirrorless yang ada kipas pendinginnya yang membuat S1H ini bisa non-stop recording sampai memory card habis tanpa overheating. Syuting panas-panasan tetap aman, nggak ngadat kameranya. Kipasnya tidak berisik sama sekali. Dan bisa diatur kecepatannya serta kapan harus nyala atau harus mati. Penambahan kipas ini memang membuat bodi S1H jadi lebih besar, tapi nggak masalah buat saya. Yang penting masih enak buat dipasang di single handed gimbal. Anamorphic recording 4:3. Sekarang saya bisa syuting memakai lensa anamorphic 2 kali untuk mendapatkan pleasing oval bokeh dan estetik horizontal flare. Kalau teman-teman sering menonton film Hollywood yang aspek rasionya itu 2:39:1, itu bukan karena syutingnya di 16:9 lalu dikasih cinemascope alias letterbox atas bawahnya, tapi karena syutingnya memang memakai lensa anamorphic yang membuat horizontal field of view-nya jadi 1,33 kali lebih lebar daripada 16:9 atau 2 kali lebih lebar daripada 4:3. Lensa anamorphic yang saya pakai ini adalah Atlas Orion 2 kali anamorphic prime yang bisa teman-teman sewa di MSP Rental jika di Jakarta. Prinsip kerja lensa ini adalah dengan mengcapture 2 kali lebih lebar daripada horizontal field of view lensa spherical, yang kemudian di squeeze agar terekam seluruhnya di bidang sensor 4:3. Kemudian di post pro tinggal kita tarik lagi 2 kali agar tidak gepeng. Jadilah aspek rasio anamorphic 2,39:1. Jangan lupa juga nyalain anamorphic di squeeze display di S1H waktu recording. Karena lensa anamorphic ini mountingnya PL, saya memakai PL to L mount adapter dari c7adapters.com. Sigma juga mengeluarkan PL to L mount adapter yaitu seri MC31, tapi sepertinya belum masuk ke Indonesia karena saya cari-cari di marketplace belum ada. Saya baru punya seri MC21 untuk lensa EF. Nah, sekarang kita coba bandingkan horizontal field of view antara lensa anamorphic 2X ini dengan lensa spherical. Di video ini saya memakai lensa anamorphic 100mm dan karena 2 kali squeeze, maka akan menjadi setara horizontal field of view-nya dengan memakai lensa spherical 50mm di mode sensor super 35mm. Atau setara dengan memakai lensa spherical 75mm di mode sensor full frame. Dengan catatan jarak sensor kamera ke subjek sama. V-Log and Vigamut 14 plus stops of dynamic range. Lumix S1H ini sudah langsung terinstall full V-Log dengan Vigamut Color Space sama seperti yang dipakai di lini Varicam. Cinema kameranya Panasonic. Bukan V-Log L seperti di G5 atau di G5S. Nah, V-Log ini punya 14 plus stops of dynamic range. Bisa sampai 14 stops karena pengaruh sensornya yang sudah full frame itu. Sensor semakin besar artinya photo size yang membentuknya juga semakin besar-besar ukurannya. Detail jadi semakin enak dan dynamic range tentunya semakin lebar. Highlight roll off-nya enak banget dan detail bagian shadow-nya juga organik banget. Jadi nggak takut kalau mau bermain gelap terang. Dan itu emang nggak bohong sih kalau dilihat di layar gede seperti di bioskop. Teman-teman bisa buktikan sendiri dengan menonton film Love for Sale 2 yang dibuat oleh Visinema dengan kamera Lumix S1 yang saat video ini dibuat masih tayang di bioskop. Itu pakai V-Log profile syutingnya. Cakep banget warna dan detailnya. Well done cover aka Ferry Rusli. 5 axis IBIS sama seperti di G5, in-body image stabilizer di S1H ini akan berkomunikasi dengan 2 axis iOS di lensa natif L mount-nya. Dengan fitur ini akan sangat mengurangi ketergantungan kamu untuk memakai alat bantu seperti rig atau tripod untuk mendapatkan gambar yang less goyang dombret. Kenapa IBIS perlu buat produksi film?
Bukannya kamera-kamera sinema nggak ada IPIS? Kenapa nggak pakai tripod, full rig, atau pasang di steadicam atau gimbal? Karena kita juga harus siap dihadapkan dengan kondisi syuting rock and roll. Misalnya, kita syuting di lokasi yang nggak memungkinkan bawa peralatan kamera terlalu heboh. Jadi ya harus handheld dan setup harus sesimpel mungkin. Misalnya ini saya syuting handheld di jalanan dengan lensa anamorphic. Cukup terbantu untuk mengurangi goyang-goyangnya karena adanya fitur 5 axis eyepiece-nya. Oke rock and roll shooters, itu tadi 7 alasan kenapa Lumix S1H ini layak disebut sebagai full frame cinema mirrorless termantap. Terima kasih buat MSP Rental dan Lumix Indonesia yang sudah meminjamkan unit lensa anamorphic dan kameranya untuk saya review. Semoga habis ini saya ada kesempatan untuk bikin film layar lebar dengan Lumix S1H ya. Amin.